Sudah 2 pekan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kembali aktif memimpin ibu kota. Pria yang dikenal dengan nama Ahok itu kembali aktif setelah 3,5 bulan cuti untuk melaksanakan kampanye pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta 2017. Kini Ahok terlihat lebih aktif melaksanakan berbagai kegiatan di lapangan dibanding saat sebelum cuti kampanye. Sebelumnya, ia lebih banyak menjalani rapat dan menerima tamu di balai kota. Terhitung Basuki mulai menjalani kegiatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Senin, tanggal 13 Februari tahun 2017. Basuki yang juga merupakan terdakwa kasus penodaan agama itu menyempatkan diri menemui warga di Balai Kota DKI Jakarta meskipun ia harus menjalani sidang pada hari itu. Menerima aduan dan foto warga di pendopo Balai Kota merupakan rutinitas yang dilakukan Basuki setiap pagi hari. Sebelum memulai bekerja, pimpin Rapim, resmikan RPTRA. Kunjungi makam Mbah Priuk 1 hari jelang pencoblosan, Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2017. Banyak kegiatan yang dilakukan Basuki. Kegiatan Basuki dimulai dari memimpin rapat pimpinan bersama para pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD DKI. Sedianya, rapat itu diselenggarakan tiap hari Senin. Namun, karena Basuki harus menjalani sidang, Rapim ditunda hingga hari Selasa. Rapim tersebut membahas beberapa hal, seperti rencana menjadikan makam Mbah Priok sebagai wisata religi dan pembangunan rumah susun di Pasar Rumput. Setelah memimpin Rapim, Basuki meresmikan 112 ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) sekaligus di Balai Kota DKI Jakarta. Basuki meresmikan dengan menandatangani satu persatu prasasti. RPTRA itu dibangun menggunakan APBD DKI 2016. Basuki tak meresmikan RPTRA di tiap lokasi pembangunan karena masih dalam suasana pilkada. Pada sore harinya, Basuki mengajak pejabat SKPD DKI untuk mengunjungi makam Mbah Priuk. Basuki melakukan mediasi antara ahli waris makam Mbah Priuk dan PT Pelindo mengenai status tanah di sana. Pada akhirnya, PT Pelindo menyepakati pembebasan lahan dan dipergunakan untuk wisata religius, tinjau banjir dan lokasi pengungsian pada Senin, tanggal 20 Februari tahun 2017. Basuki mengagendakan meninjau lokasi banjir dan pengungsian. Tinjauan ini tak teragendakan sebelumnya dan tidak dimasukkan pada jadwal agenda yang disebar Dinas Kominfo dan Statistika DKI. Basuki meninjau banjir di Bukit Duri, Cipinang Muara, dan lokasi pengungsian di Universitas Borobudur. Tinjauan ini sebelumnya jarang dilakukan Basuki ketika wilayah Jakarta terendam banjir. Dalam tinjauan itu, Basuki merayu warga yang tinggal di bantaran kali untuk bersedia direlokasi ke rumah susun, sebab menurut Basuki, satu-satunya cara menanggulangi banjir adalah dengan normalisasi sungai dan saluran air lainnya. Selain itu, di lokasi pengungsian, Basuki memastikan ketersediaan air panas dan susu untuk ibu-ibu serta anak-anak. Resmikan RPTRA Kalijodo setelah meninjau banjir dan menjalani sidang pada Selasa, tanggal 21 Februari tahun 2017. Basuki tak langsung ke Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2017. Pada Rabu pagi, Basuki menghadiri pelantikan pengurus DPP Partai Hanura di Sentul, Jawa Barat. Basuki baru tiba di Balai Kota DKI Jakarta pada siang hari. Sore harinya, dia langsung beranjak dari Balai Kota menuju kawasan Kalijodo untuk meresmikan ruang terbuka hijau (RTH) dan RPTRA di sana. Hanya saja, Basuki datang terlambat. Ia membuat Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta Veronika Tan,
dan warga lainnya menunggu kedatangan Basuki di Kalijodo. Ternyata, sebelum ke Kalijodo, Basuki menyempatkan melayat ke rumah Denis, petugas PPSU yang meninggal akibat terseret arus Kali Betik. Setibanya di Kalijodo, Basuki resmikan terminal parkir elektronik TPL, RTH, dan RPTRA di sana. Basuki juga melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jami Al-Mubarakah. Adapun lokasi masjid ini tepat di seberang RTH dan RPTRA Kalijodo. Masjid ini ditargetkan rampung dalam 6 bulan ke depan. Tinjau pembangunan Simpang Susun Semanggi. Basuki kembali melanjutkan kegiatan lapangannya pada Kamis tanggal 23 Februari tahun 2017. Dia memulai kegiatannya pada hari itu dengan meresmikan RPTRA Baung di Kebagusan, Jakarta Selatan. Adapun RPTRA Baung merupakan RPTRA yang dibangun melalui CSR Nestle. RPTRA Baung merupakan RPTRA ke-184 dari perusahaan swasta yang telah diresmikan Basuki. Ia mengatakan akan mengupayakan mendatangi lokasi RPTRA yang dibangun oleh perusahaan swasta. Hal ini untuk menghargai perusahaan yang telah memberi sumbangan kepada Pemprov DKI Jakarta. Setelah meresmikan RPTRA Baung, Basuki langsung menuju Semanggi untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau pembangunan Simpang Susun Semanggi. Dalam tinjauan itu, Jokowi mengapresiasi kinerja kontraktor yang cepat membangun Simpang Susun Semanggi. Setelah itu, mereka berdua berada di dalam satu mobil menuju Setiabudi meninjau pembangunan MRT. Rencananya, MRT Koridor Lebak Bulus Bundaran Hi rampung Maret tahun 2019. Tinjau proyek penunjang Asian Games 2018 tak berhenti sampai di situ. Basuki melanjutkan kegiatan lapangannya pada akhir pekan atau pada Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2017. Dia meninjau pembangunan 3 proyek penunjang pelaksanaan Asian Games 2018. Mulai dari pembangunan Depo Light Rail Transit (LRT) di Kelapa Gading, velodrome atau arena balap sepeda di Rawamangun, dan arena equestrian atau arena pacuan kuda di Pulau Mas. Basuki ingin memastikan pengerjaan ketiga proyek itu dilakukan tepat waktu. Selain itu, dia berencana membangun apartemen bersubsidi di atas depo LRT. Sementara itu, saat meninjau velodrome, Basuki memastikan akan ada desain ornamen Betawi, gigi balang, di arena tersebut. Kemudian di equestrian, Basuki meyakini pengerjaan proyek akan selesai tepat waktu. Sebab kontraktor yang memenangkan tender untuk mengerjakan proyek itu adalah PT Wijaya Karya Gedung. Kompas.com